من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Kemudian setelah itu penulis rahimahullah berpindah kepada nau' al-hadiyah asyar. Awwalu ma nazal. Bentuk ke-11 awal ayat yang turun. Kata beliau, Iqra' alal asahhi fal muddathiru. Awwaluhu wal aksu qaumun yakthuru. Ya. Awwaluhu at-tatfifu thumma al-baqarah wa qila bil aksi bidaril hijrah. Baik. Sini saya poinkan ada 3 pembahasan. Yang pertama al-muradu bi awwali ma nazal. Yang dimaksud dengan awal yang turun. Awal ma nazal. Baik, kalau dikatakan awal ma nazal artinya awal wahyu yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi untuk awal yang turun dari Al-Quran itu penulis sebutkan di sini ada 2 pendapat. Iqra' alal asahhi fal muddatsiru. Iqra' kemudian al-muddatsir. Menurut pendapat al-asah. Pendapat yang paling kuat. Pendapat yang paling kuat. Ya kalau paling kuat itu biasanya begini ya. Ada yang kuat, ada yang kuat, ada yang kuat. Ada yang paling kuat. Nah begitu. Ya dia maksudnya yang lainnya itu dia tidak sepelekan ya. Tapi dianggap kuat juga. Tapi ini yang paling kuat. Karena itu beda ya takbir para ulama itu. Kadang dia bahasakan al-asah. Itu halus ya. Maksudnya biasanya kalau silam pendapatnya kuat, dia tarjih, dia pakai al-asah. Tapi kalau silam pendapatnya lemah, pendapat kuatnya itu lebih terang, dia tidak pakai tabir al-asah. Dia akan pakai tabir as-sahih. Yang sahih. Sebab yang sahih itu hanya 2. Yang sahih atau batil kan begitu. Tapi kalau al-asah enggak. Sahih, sahih, sahih. Ada yang asah. Ada yang paling sahih. Iya. Makanya para ulama itu detail dalam ibarat ya. Mereka kalau membahasakan sesuatu itu detail. Makanya ciri penuntut ilmu itu kalau dia terbiasa memakai ibarat yang detail. Itu menunjukkan akalnya dia. Dan menunjukkan pengetahuannya. Iya. Menunjukkan pengetahuannya. Kalau seorang itu berbicara, itu kan biasanya di atas kadar pengetahuannya. Makanya kata sebagian orang bijaksana, siapa yang berbicara kepada manusia, itu seakan-akan dia paparkan isi kepalanya di depan orang. Dia paparkan isi kepalanya di depan orang. Jadi kalau tidak dibangun dari sudut nuansa ilmiah seseorang itu dari mempelajari mutun ilmiah, dasar-dasar ilmu, maka bahasa-bahasanya juga kadang kurang terkontrol. Tapi kalau dia terbiasa dengan bahasa-bahasa ilmiah, dia akan terlatih. Ya, terlatih dengan hal tersebut. Jelas ya? Baik. Karena kadang itu terjadi hal-hal besar, itu karena kalimat-kalimat yang salah saja. Salah di dalam membahasakan. Terjadi hal-hal yang besar. Tidak bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi di sini diterangkan awal yang turun ya. Oleh penulis, beliau katakan Iqra kemudian al-muddatsir. Awaluhu, ini pendapat yang pertama, itu yang awal. Wal aksu qaumun yakthuru. Ada pendapat kebalikannya. Ada pendapat kebalikannya. Pendapat kebalikannya dia katakan yang pertama turun adalah al-muddatsir. Setelahnya surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Ya, pendapat yang pertama itu adalah pendapat kebanyakan ya, kebanyakan ulama. Iya.
Yaitu tegas dari Aisyah radhiyallahu anha. Itu yang populer di kita ya, Iqra, kemudian apa? Al-Muddathir. Dan memang kalau dilihat pada riwayat-riwayatnya, jelas tentang hal tersebut. Pada riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa Iqra dulu baru Al-Muddathir. Dan riwayat yang paling tegasnya itu adalah hadits Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Di riwayat Bukhari dan Muslim. Karena Aisyah di situ berkata, awwalu ma budi'ah bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi. Awal Nabi itu dimulai dengan wahyu, itu adalah ru'yah salihah. Pertama mimpi dulu beliau. Iya, mimpi. Setelah itu beliau akhirnya banyak ke Gua Hira beribadah sendirian. Sampai datang kepada beliau malaikat. Lalu disebutkanlah kisah Iqra itu. Suruh membaca. Dan ini adalah hadits yang Imam Al-Bukhari pertama sebutkan di kitab sahihnya. Setelah hadits tentang atau hadits di awal bab ya disebut di dalam sahihnya. Tentang bagaimana permulaan wahyu itu turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di kisah yang panjang ya. Hadits yang ketiga di Sahih Al-Bukhari. Iya. Kisahnya panjang. Baik. Imam Al-Bukhari ketika menyebutkan hadits ini di sini, di tempat itu menunjukkan bahwa itu benar adalah awal wahyu yang turun. Dan itu yang populernya. Cuman datang pendapat lain, ya ada pendapat lain dari sejumlah ulama. Mereka mengatakan yang pertama turun adalah Al-Muddathir. Kemudian Iqra. Nah itu dasarnya adalah hadits di riwayat Bukhari dan Muslim juga. Ya, terkait dengan Jabir radhiyallahu ta'ala. Ketika ditanya, mana dari Al-Quran yang pertama kali turun? Kata beliau, ya ayyuhal muddathir. Ya. Kemudian si penanya Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, bukankah Iqra bismi rabbika? Maka Jabir pun bercerita kenapa beliau memahami itu. Jadi beliau itu mengatakan ya ayyuhal muddathir karena dia pahami sebuah kisah. Dia pahami sebuah kisah di situ. Ya kisah yang dipahami oleh Jabir itu adalah kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril. Ya, melihat Jibril. Ternyata Jibril itu sedang duduk antara langit dan bumi di atas kursi. Nabi pulang ke rumahnya berkata zammiluni, zammiluni, zammiluni. Selimuti saya. Selimuti saya, selimuti saya. Maka turunlah ayat ya ayyuhal muddathir. Ini oleh Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pahami bahwa ini adalah awal ayat yang turun kepada Nabi. Padahal sebenarnya bisa dikompromikan ya. Apa yang disebut oleh Aisyah, Iqra itu yang awal. Memang setelah turun Iqra itu tidak langsung turun wahyu begitu. Tapi ada masa. Nah di masa ini, nah disitulah Nabi kembali melihat Jibril. Kemudian pulang ke rumah, itu yang dicerita oleh Jabir. Baru turun ayat itu. Jadi sebenarnya Jabir radhiyallahu ta'ala anhu itu memahami sesuai dengan kisah yang sampai kepada beliau. Iya. Karena itu penulis membahasakan al-ashah pendapat yang terkuat, yang paling kuat. Itu adalah Iqra dulu kemudian apa? Kemudian ya ayyuhal muddathir. Iya. Baik. Nah itu kalau sudah dipahami, nah itu juga akan ada titiknya di dalam memahami ayat. Sekarang kita baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Perintah untuk membaca. Apa hubungannya dengan awal wahyu? Beliau sebagai seorang nabi.
Iya. Kata para ulama bahwa ilmu itu tidak mungkin sampai kepada seseorang kecuali dengan perantara wahyu. Kecuali dengan perantara wahyu. Nah, itu sudut. Itu kan membuat seorang bisa memahami ayat dengan mengenal bentuk dari ulumul Quran ini. Iya. Terkait dengan turunnya. Itu disebutkan ya oleh para ulama tentang mana yang saya terangkan tadi. Ya. Dari masa dahulu maupun belakangan. Paling dekatnya itu ada di tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian setelah itu beliau sebutkan di sini, jadi ini sudah kita pembahasan yang kedua tadi ya, ma'rifatu awwali ma nazala mutlaqan. Secara mutlak awal ayat yang turun, pendapat yang paling kuat apa tadi? Iqra, kemudian Al-Muddathir. Sekarang pembahasan yang ketiga, ma'rifatu awwali ma nazal fil Madinatin Nabawiyah. Ya. Mengenal ayat-ayat yang turun atau awal ayat yang turun di Madinah Nabawiyah. Yang banyak orang menyebut sekarang Madinah Al-Munawwarah ya. Yaitu penamaan belakangan. Kalau penamaan dahulu itu disebut Al-Madinah An-Nabawiyah. Baik. Kata beliau awwaluhu at-tatfifu thumma al-Baqarah. Wa qila bil aksi bidaril hijrah. Ada yang mengatakan awalnya itu surah Al-Mutaffifin. Awalnya adalah surah apa? Al-Mutaffifin. Kemudian surah Al-Baqarah. Iya. Dan ada yang mengatakan bahwa bil aks. Kebalikannya. Kebalikannya. Al-Baqarah dulu kemudian apa? At-Takhfif. Iya. Al-Baqarah dulu kemudian At-Takhfif. Itu dulu ada seperti itu ya pendapat. Tapi belakangan Ibnu Hajar itu menukil kesepakatan bahwa yang paling pertama turun di kota Madinah itu adalah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Jadi apa yang disebut oleh penulis di sini itu ada silam pendapat dulu sudah lama. Tapi belakangan sudah Ibnu Hajar sebut sudah terjadi kesepakatan bahwa awal surah yang turun di kota Madinah itu adalah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah.